Ini ada Oris Aquisnet yang cherry dial ya. Nah bro, kita ini yang gua tahu dari Oris, memang kan untuk dia bestsellernya adalah yang Oris Aquisnet. Ya, nah itu awalnya dari mana bos? Aquisnet? Gue nggak tahu nih. Willis ngomong jorok aja. Willis ngomong jorok. Aquis itu Halo, nggak ada opening. Hey, brother. Oke, kita ngomong Oris dong. Oke, Oris. sekarang kita mau bahas brand Oris ya. Jadi bagi yang request bro, kapan bikin konten jam tangan murah? Ini nih Oris sekarang nih. Dibilang murah-murah banget juga enggak lah. Ya maksudnya yang jam tangan nih biasanya sering kita bahas. Kita kemarin bahas Bell & Ross, tapi Bell & Rossnya mahal. Iya. Tapi bagus Serba kan? salah, bagus. Nah, sekarang kita bahas Oris ya. Nah, jadi itu kebetulan Willis itu sangat pakar sama Oris. Gak. Dia sangat mengerti Oris. Ini namanya udah mau ngelempar bola nih anjir. Jadi kita akan tanya sama Willis langsung ya. Ini gue tiba-tiba diculik ke sini disuruh ngomongin Oris. Oke, bro. Jadi ini brand Oris ini. Jadi ini adalah jam tangan yang super affordable. Oh. Karena kenapa? Affordable. Harganya rata-rata di bawah 50 juta. Bener. Dan oke kualitasnya. Setuju. Oke, tapi kita mau bahas dulu nih sedikit sejarahnya Oris. Oke, sejarahnya Oris. Ya apa sejarahnya? Kan lu pakarnya. Enggak, gue nggak pakar. Cuma yang gue tau gini, Oris lucunya, dia kan di 1904. Dia Apanya 1904? tahunnya lah. Oh, dia Oris. 1 tahun lebih muda daripada Rolex. Rolex itu 1905. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, si Oris ini dia di industri jam tangan gimana sih? Serius apa nggak? Serius banget kalau gue bilang. Sebelum Rolex ada, dia udah ada. Setahun doang sih bedanya. Tapi kalau biasa kan jam tangan kan dia kan didirikan sama nama makernya siapa? Oke, Panerai gitu. Misalkan Panerai. Rolex enggak? Epi kan siapa namanya gue lupa tuh. Kan 2 orang tuh. Apa Iya, Mas iya, apa pikir gitu kan. iya. Nah, kayak misalnya lah Vacheron kan juga sama tuh. Ya kan? Benar. Nah, kalau Oris itu didirikan dari nama kota, bos. Bukan, bro. Itu tuh. Bro, jadi ini asal mula nama Oris itu dari mana? Dari nama kota, Kota. Holstein. Tapi bukan Orisnya. Oris itu dari nama sungai yang di dekat kota itu. Oh, jadi dibilang namanya Sungai Oris. Ya katanya begitu. Terus hubungan sama jam apa Sungai sama Oris? Ya mungkin kalau misalnya dia lagi nongkrong di sungai dekat Mangga 2 Square, dikasih namanya apa? Sungai apa tuh? Ciliwung gitu ya. Namanya juga orang terinspirasi. Sekarang gini, dia kayak yang Rolex saya, si Om Han saya tuh, dia kan lagi duduk di katanya, terus ada pria yang bisikin kasih merek yang gampang penyebutannya. ROLEX. Ya mungkin si Om yang punya Oris ini juga begitu, kalau lagi duduk di samping ya kan, ngeliat sungai, Oris aja namanya. Itu Pri siapa ya? Penasaran gue. Jadi itu emang dari nama Oris, dari nama sungai gitu loh. Ya. Nah, tapi awalnya katanya Oris itu sebenarnya dia meluncurkan jam tangan pilot ya sebenarnya bro ya? Awalnya begitu. Pilot. Cuma yang pertama kali gue tahu dia pertama yang namanya zaman dulu ya pasti pocket watch semua lah ya. Pocket watch. Pocket watch, terus dia ada bikin kayak, lu tau gak sih yang kayak Panerai ada bikin bannya itu, ban apa namanya? Strap ban itu. Strap ban. Nah, dia tuh pocket watch dimasukin ke strap. Jadi bisa pocket watch, bisa dipakai di tangan juga. Oke. Bermulai dari sana sih, setahu gua. Oke. Ya after itu dia baru bikin pilot watch. Biasalah jam pada umumnya kan begitu kan? Oke. Lalu dia kapan ya dia bikin jam tangan diving bro buat yang penyelam? Karena kan sekarang kan di pasaran sekarang kan kalau kita lihat Oris memang jam tangan diving gitu loh. Buat jam tangan Lebih diver. terkenalnya ke diving. Ke diving. Ke diving. Karena di era itu juga pas zamannya Submariner juga ya. Submariner, Iya, Tudor iya, Black Bay. Nah, iya, terus iya. ada si, kalau lu tahu Blancpain, Phantom Blancpain apa itu. Nah, si Oris tuh ada bikin yang mirip-mirip kayak gitu. Oke. Buat jam divingnya, tapi versi budget ya lebih murah. Lebih murah. Tapi yang gue seneng dari si Oris ini, dia ini sebenarnya awalnya independen bro. Sama seperti Epi dan Rolex. Jadi tidak di bawah company manapun. Dia bikin sendiri. Makanya kalau ditanya, Oris itu serius apa sih merek ini? Ya gue bilang, sebelum Rolex ada dia udah ada. Oke. Ya kan? Terus dia juga bikin kayak dive watch, pilot watch, itu semuanya lengkap. Bahan-bahan materialnya juga bagus. Dan satu lagi yang tadi gue bilang, dia itu independen. Pun sampai di suatu hari, dia diambil sama ETA juga. Sampai sekarang? Kayaknya habis sekarang deh. Sampai sekarang ya? Jadi dia move on tetap ITA sekarang deh? Enggak, dia nggak pakai ETA. ETA. Cuman dia under Watch Group. Jadi pertama dia udah in-house sebenarnya. Dia udah bikin jam sendiri bro. Kalau nggak salah waktu dia diambil sama si ETA di Swatch Group itu tuh waktu zamannya itu loh, yang serangan itu loh, jam baterai. Oh jam baterai, oh iya. Kalau nggak salah tahun 60-an ya. Tahun 60-an, betul. Ya tahun 60 baterai masuk kan banyak banget perusahaan di Swiss itu. Dari Seiko katanya tuh ada sekitar 1.000 company, apa berapa ratus company yang tutup. Karena jam tangan baterai ini kan? Karena jam tangan baterai ini nggak bisa bertahan. Tapi Ori survive? Ori juga nggak bisa survive sebenarnya. Akhirnya dibeli.
sama si grupnya ITE ini. ITE ini, oke. Iya. Tapi yang gue baca tuh Oris sebenarnya sempat bangkrut bro ya di Perang Dunia Kedua ya? Ya itu. Karena yang masalah jam mati juga dia. Karena dia keuangan apa segala macam akhirnya dibeli. Jadi udah mau bangkrut, diinjak lagi, dibeli kan, nah, akhirnya bisa berkembang lagi. Itu kalau misalnya dia mau bangkrut juga kita beli bro. Anjir. Siapa kita ya? Berapa duit anjir? Itu tuh berapa duit ya? Ya tapi kalau untuk historical Oris kurang lebih begitulah ya. Makanya menurut gua ini salah satu jam tangan yang sangat serius dalam industri jam tangan. Dan harganya itu bisa di bawah 20 juta, di bawah 30 juta tuh dapat gitu loh. Sekarang kita ngomong head to head deh, head to headnya apa coba? Tech Heuer. Kalau Tech Heuer tuh kalau menurut gua masih di atasnya bro. Jujur ngomong aja, walaupun gua sama Tech Heuer biasa aja. Mido? Nah, setara sama Mido. Setara Mido. Ya kan, ada yang bilang setara sama Hamilton, tapi menurut gua dia di atas Hamilton. Karena kita lihat jamnya ya, dari material semua ya, Oris bagus loh. Banget. Bukan jam tangan, maksudnya harganya memang di bawah jam tangan pada lainnya, tapi untuk dari material itu mahal bos. Maksudnya emang kelihatan mahal gitu loh. Sebenarnya nggak murahan. Yes, gue lebih tepatnya itu bukan kelihatan mahal. Dengan harga segitu, itu lu dapat apa yang bagus banget. Bagus banget, betul. Setuju. Ya kan? Setuju. Sekarang banyak lu kayak beli jam tangan harga 15 juta, 20 juta, tapi material lu tahu sendiri. Ya setuju. Bahannya kok finishingnya jelek banget gitu. Itu kayak merek Apa? 7 Jumat. Ah. Udah bayar belasan juta nggak dapet Sapphire gitu ya. Jadi. Gitu ya. Mesinnya Miyota, ya kan? Tapi sekali-sekali kita boleh bahas itu sih. Ya silakan ayo, siapa Tapi kalau ada yang bagus ya. Kalau ada yang bagus baru gue bahas. Oke, bro. Sekarang di depan kita itu ada 3 jam sekarang nih ya. Nah. Ini Oris yang best seller menurut gue. Ya memang ini best seller. Iya. Jadi ada Oris Aquis Dead, ini Aquis Dead yang upcycle. Lalu nih ada Oris X Momotaro. Oke, limited edition. Betul, limited edition ya. Ini ada Oris Aquis Dead yang cherry dial ya. Nah, bro, kita ini yang gua tahu dari Oris memang kan untuk dia best sellernya adalah yang Oris Aquis Dead. Ya. Nah, itu awalnya dari mana, Bos? Aquis Dead. Gue nggak tahu nih. Willis ngomong jorok aja. Willis ngomong jorok. Aquis itu Oke, jadi ini kita bahas yang dari cherry dial dulu ya, bro ya. Jadi ini Oris Aquis Dead cherry dial ini dia itu ditujukan untuk jam tangan sporty. karena Dive Watch. Dive Watch, betul. Ya. Buat Aquis kan? Aquis, betul ya. Dia ini bahannya itu steel. Oke. Lalu dia mempunyai size 43,5 mm. Which is tuh agak Kok gede. nanggung ya? Kenapa nggak 44 ya? Supaya nggak seperti Panerai. Oh iya, oke. 43,5. Lalu dia punya backcase-nya juga dia see-through, ya. Ya. Bayangkan dengan harga jam tangan ini cuma harga 30 juta loh. Gue potong sedikit ya. Ya. Nah, ini masalah see-through nih. Salah satu kelebihannya si Oris itu adalah see-through-nya tuh bandulnya selalu warna merah. Iya, kenapa gitu ya? Ya ciri khas ya? Oh, jadi merah itu bukan cuma karena dia cerdel bukan? Jadi semua Semua Oris, makanya ya itu salah satu ciri khasnya. Gue paling demen tuh sama jam tangan tuh yang punya karakter. Nah, dia bisa ngebangun karakter dia. Setuju. Bandulnya tuh asal udah warna merah. Oke, Pak, saya pengen jual jam, Pak. Cuma saya nggak tahu ini merah apa, Pak ya? Pokoknya yang bandulnya merah. Oh, Oris. Oh ya Oris. Kalau bandul hitam? Banyak. Hublot juga hitam. Tanah Oke. juga ada. Lalu dia mempunyai power reserve 38 jam, ya. Water resistance-nya ya dia kan buat nyelam 300 meter. 38 jam ini sebenarnya movementnya ini kayak nanggung ya. Kan biasa kan orang 2 hari dong, 48 jam, kalau nggak 72 jam. Nah ini nggak nyampe 2 hari. Tapi memang dia begitu. Power reserve segitu. Dan ini harganya hanya di 30 juta rupiah. 30? Yap. Murah ya? Murah. Baru loh. Baru harga di 30 juta dan see-through backcase-nya. Bayangin aja. Murah. Ya. Tapi bisa kalau misalnya Anda beli Tech Heuer Formula One nggak dapat yang see-through. Dapatnya baterai lagi ya? Baterai lagi dapatnya. Ya. Kan kita kan compare dengan harga yang sama ya. Iya. Oke, next. Ini ada lagi nih Aquis Date yang upcycle ya. Barang langka juga tuh. Betul. Tolong Limited. digeser laptopnya ya, Pak Dipo. Oke, bro. Nah, jam tangan ini dibuat konsepnya untuk ramah lingkungan. Iya, beberapa industri jam tangan tuh lagi musim nih bikin buat jam tangan ramah lingkungan. Di Seiko juga ada, Bro. Yang kayak apa sih yang gue lupa tuh si grip apa gitulah. Pokoknya yang Makanya kan dibilang upcycle kan. iya, terus di Pantera juga ada kan? E-Steel. Steel, Iya, betul. ya, beberapa industri jam tangan lah. Jadi ini katanya tuh jamnya dibuat dari bahan daur ulang seperti besi tua dan gelas mineral. Wih. Oke. Konsepnya oke. Oke kan, ya kan? Lalu Cuman dialnya tuh cocok tuh kayak buat sambil nonton Coldplay ya kayaknya. Agak warna-warni ya. And you mules. Jadi setiap jam unik nggak ada yang sama. Lalu jam tangan ini lebih kecil daripada si Cherry Dial ya. Jadi kalau Cherry itu 43,5, ini cuma 41,5. Kalau di mata gua Oris tuh bagusnya 41. Why? Kalau untuk Aquis ya, Kenapa?
lebih pas di tangan untuk di tangan manusia normal. Tapi ini jam bagus tuh. Tapi balik ke selera. Secara material bagus banget. Bagus ini, bagus. Oris itu bagus. Ya. Lalu dia mempunyai steelnya juga sama, steel case juga ya. Backnya see-through, bandulnya warna merah juga. Lalu dia juga sama juga 38 jam power reserve-nya. Total semua sama lah sama kayak si Cherry Dial, cuman yang ini size-nya lebih kecil aja. Wah. Ya. Next, nah ini kita ada Oris X Momotaro. Nah bro, apa tuh sebenarnya Momotaro sih bos? Gue sih bukan pecinta fashion, tapi gue kurang lebih tahu lah ya, dia desainer celana jeans ya. Jepang kan? Iya. Jepang kan? Momotaro. Nah itu, Jepang. kok awal bisa collab sama Momotaro gimana tuh bos? Jadi si Oris ini dia tuh memang banyak collab sama orang juga sih. Nah ini balik lagi nih, seberapa serius si Oris di industri jam tangan? Dia collab sama balap mobil pernah. Oke. Yang F1 Williams, makanya ada Oris yang F1 Williams kan. Iya. Ya kan. Terus dia ada collab sama apa lagi tuh? Frank Sinatra. Oh iya? Iya, ada. Limited edition juga. Frank Sinatra dia ada. Oke. Ya kan. Dia collab sama ya inilah sama celana jeans sih. Ini juga gue baru tahu nih sama Momotaro. Jadi dia collab tuh banyak banget. Ya ini kalau emang kalian lihat di sini juga stripe-nya ya emang jeans nih, stripe-nya. Apalagi yang Oris yang buat divingnya, Pen. Itu ada yang buat collab sama penyelam siapa gitu loh. Oke, tapi ini lihat sekilas kayak Rolex ya. Enggak ya? Memang ini ada vintage-nya. Oh. Zaman dulu tuh ada model kayak gini. Ya makanya dialnya kan warnanya begini kan dialnya kan. Dan dia mempertahankan heritage-nya dia. Ya. Jadi ini Momotaro size 40 mm ya. Dia dari steel, sama juga ada bronze juga. Nah, kita bahas bronze ya. Nanti kita bahas bronze yang gue demen tuh. Oke, ini kita bahas steelnya dulu ya. Ya. Lalu dia kaca itu dari sapphire, dia mempunyai watt resistance 100 meter ya biasa lah ya, oke. Sama juga power reserve cuma 38 jam ya, dan dia ini memiliki dialnya warna hijau. Greennya green vintage ya, karena emang hijaunya itu beda gitu loh. Dan dia Olive green dia. olive. Kayak olive green nggak sih? Enggak lah, olive kan lebih terang lagi olive-nya. Iya, iya. Ini kan enggak, dia greennya kayak green itu bro, kayak agak-agak butek gitu loh. Kayak green vintage gitu maksudnya. Kayak telur asin nggak sih? Ya. Betul, kayak Lorasier. Nah, indikator dan jarum superluminova LED ultra radium. Oh, oke. Oke ya. Nah, Momotaro ini yang menurut gue yang best sellernya adalah yang bronze sebenarnya. Ya, bronze itu kan limited ya. Betul. Di kita yang laku banyak kan yang bronze. Kalau Bronze. yang Momotaro ini gitu. Lama-lama gue jadi kepengen yang bronze sih. Ya makanya. Oh, Willis itu suka banget sama jam tangan yang materialnya bronze. Tembaga. Betul. Dia suka banget Panerai bronzo, Bell & Ross yang bronzo, Oris yang bronzo, semua dia suka. Yang bronze gimana, Bos? Oke, bronze itu ya seperti yang sering kita bahas ya, bahannya tuh keras, kuat ya kan. Terus dia bisa ada yang namanya patina. Patina. Nah, itu adalah efek skill. Dia punya skill, bro. Jam itu punya skill. Dia kan skill pasifnya tuh itu patina. Mobile Legends lu skill pasif. Ultinya apa? Ultinya bisa gonta-ganti strap ya. Salah. Ultinya apa? Badak, tahan banting. Tahan banting. Jadi ini tanker bosnya. Tanker. Nggak jelas kayaknya tadi. Ya, jadi intinya size-nya sama 40 mm juga, bentuknya cuman dia casingnya aja. Tapi dial tuh hijau. Hijau banget. Ya gue nggak tahu deh ya, ada nyontek-nyontek Panerai apa nggak sih? Karena yang pertama kali bikin bronze dial hijau kan Panerai. Dan dia pelopornya kan. Menurut gue sih memang pasti ada ini. Ikut-ikut juga. Pasti Tapi dia bikin ini untuk yang 80 anniversary. 80 tahun loh. Jadi barangnya emang limited edition. Limited. Dan ini worth it banget. Ini barang kolektor lah. Buat disimpan bagus. Tapi kalau lu tadi bilang dia ada ngikutin sama Panerai, menurut gue sih memang betul. Dia mungkin terinspirasi dari Panerai karena kan ini kan keluaran cuma dari tahun 2018 tahunnya. Ya Sedangkan lebih. kan kalau Itu Bronzo kan 2011 gitu loh. Tapi ya cuman untuk dari desain ya beda jauh. Cuma maksudnya untuk dari warna doang. Dan emang nggak bisa bohong bos. Kalau bronze itu bagusnya sama warna hijau, udah. Itu gue bilang kombinasi yang paling pas tuh. Panerai ada yang sama biru dongker bagus. Kalau gue suka yang hijau sih kalau gue. Kayak biru. Ya Lebih memang. kayak Karena vintage patina banget itu kan gitu. keluarnya hijau. Iya itu dia. Nah, Makanya. tuh. Skill pasifnya bisa keluar hijau-hijau dikit-dikit. Iya. Nah, oke, jadi ini jam tangan ini tuh tiga ini tuh cuma seharga 30 jutaan doang ya. Jadi kayak kalian bisa bayangin deh. Yang bingung-bingung mau cari jam tangan murah tapi mau cari yang materialnya bagus, mau cari yang brandnya oke, ada historinya, ada sejarahnya. Oris. Ya kalau gue sih nggak bakal bingung. Gue bakal pilih yang bronze. Udah pasti. Ya kan? Harga segitu worth it banget. Ya. Kalau bronze lebih mahal dikit lah 35 juta. Ya tapi worth it. Worth it ya. Ya kan? Karena itu active anniversary. Jadi ini tuh jam tangan ini sebenarnya boleh nih buat jadi bahan kalian untuk dipertimbangkan ya. Karena mau cari jam tangan murah sekarang tuh yang bagus tuh susah gitu loh. Ini paling recommended gue bilang. Betul. Oris. Kalian tuh sekarang malah cari jam tangan murah Omega Swords. Ya tapi kan
dapatnya apa? Fashion. Ya tetap sih, cuma maksudnya kayak kenapa nggak spend lagi a bit money untuk jam tangan yang benar-benar kayak, oh ini emang beneran jam bos gitu loh. Bukan cuma jam tangan fashion enteng-enteng, microfiber. Kok microfiber apa? Bioceramik? Oh, microfiber. Bioceramik gitu. Habis warna-warni kan? Kan itu kan juga Bioceramik. Iya. itu kan juga warna-warni kan, fiber kan? Warna-warni kan? Jadi, udah itu aja paling kalau Oris ya. Jadi kalau Oris itu ya ready di store kita ya. Yang di Hang Jebat ready. Ada di mana aja ada. Di PIK ada, di sini ada. Ya ada semua lah. Mana aja ada. Ya. Oke, ya. Bye-bye. Bye.